Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah pencarian selama 2 hari, tim SAR akhirnya menemukan 2 bocah yang tenggelam di perairan Sungai Ogan, Palembang. Di siang hari, komplotan pencuri motor beraksi di sebuah rumah indekos di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku UMKM pun menyambut gembira. Akhirnya fitur live streaming TikTok kini aktif kembali. Omset penjualan sempat turun akibat live TikTok berhenti. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 bocah yang tenggelam di perairan Sungai Ogan, Palembang. Walau tim SAR mencari hingga 2 km, tetapi akhirnya korban ditemukan mengambang tidak jauh dari lokasi pertama tenggelam. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, TNI Polri bersama masyarakat kembali melakukan pencarian 2 bocah tenggelam di perairan Sungai Ogan, Palembang pada Selasa siang. Kedua korban adalah Muhammad Alfi, 8 tahun, dan Aryansyah Maswan, 5 tahun, yang tenggelam saat mandi di tepi Sungai Ogan. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran Sungai Ogan menggunakan perahu karet sejauh 2 km. Pencarian akhirnya membuahkan hasil. Ternyata korban ditemukan tak jauh mengambang dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan mengapung dalam keadaan naik delta. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP sejauh 31 meter. Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Penemuan korban yang kedua itu ditemukan dalam keadaan mengapung ya, dalam kondisi naik delta. Untuk radius penemuan itu kurang lebih dari 20 meter dari LKP. Tangis orang tua korban pecah kala melihat tubuh anaknya sudah tak bernyawa. Tangisan yang tidak akan membawa sang buah hati kembali ke rumah. Pelajaran yang berharga untuk orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak saat bermain, terutama di tempat yang bisa berbahaya seperti di sungai dengan arus deras seperti Sungai Ogan ini. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja berusia 17 tahun telah menjadi korban pengeroyokan dan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di kepala dan tangan. Dengan kondisi kepala dan tangan berbalut perban, remaja ini bersama orang tuanya mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Remaja berusia 17 tahun berinisial BS menjadi korban pengeroyokan 7 remaja. Beberapa pelaku dikenali korban sebagai warga Jalan Kedukan 1 Ilir Barat 2 Palembang. Kejadian pada Minggu dini hari usai korban pulang bermain sepak bola mini. Pelaku mencegat dan menganiaya korban di Jalan Kedukan 2 Ilir Barat 1 Palembang menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Malam jam 2. Jam 2 malam? Bukan siap? Lagi apa anak itu tuh? Main bola. Main bola tuh lah. Nah anak kita setelah dikapak oleh musuh tuh, kemana, berlari atau langsung dibawa oleh warga sana? Lari ya langsung. Berlari? Lari nyampak baru kapak orang itu. Di mana kena kapak, Pak? Salah sama tangan. Fraksi Partai Nasdem telah meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada 2 anggotanya, yaitu Ahmad Syahroni dan Nafa Urba, yang telah dinonaktifkan. Sementara di tengah berlangsungnya demo, para anggota Dewan kembali beraktivitas. Rabu pagi, gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat kembali ramai dengan aktivitas para anggota Dewan. Setelah sebelumnya mereka bekerja dari rumah atau work from home. Nampak sejumlah kendaraan milik anggota Dewan dan para tamu memenuhi halaman parkir kompleks parlemen. Meski masih diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung, para anggota Dewan menggelar rapat kerja, salah satunya rapat kerja Komisi 8 soal pembahasan rencana kerja dan anggaran.
Meskipun aktivitas di gedung DPR ini berangsur normal, namun penjagaan dari keamanan polisi dan juga TNI ini terus bersiaga di titik-titik penting seperti gerbang Pancasila dan juga gerbang depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto. Hal ini untuk memastikan keamanan dan juga memberikan keamanan bagi nantinya masyarakat ataupun kelompok tertentu yang masih ingin datang ke area kawasan gedung DPR untuk menyampaikan tuntutannya ataupun aspirasinya. Terkait sorotan terhadap dua anggota DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah, yang telah dinonaktifkan imbas pernyataan dan perilaku kontroversialnya. Fraksi Partai Nasdem telah meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada dua anggotanya tersebut. DP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 31 Agustus lalu, Presiden juga mengumumkan bahwa seluruh partai politik yang duduk di DPR RI sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR dan menetapkan moratorium kunjungan ke luar negeri. Hal tersebut buntut tuntutan masyarakat yang menilai gaji dan tunjangan anggota DPR di luar batas kepatutan. Tim Liputan melaporkan. Momen kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin masih hangat. Ribuan warga tumpah ruah memakai berbagai kostum adat dan unik untuk meramaikan karnaval dengan tema perjuangan. Dari anak-anak hingga orang tua semua tumpah ruah memakai berbagai kostum adat hingga unik di jalan Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin pada hari Minggu kemarin. Mereka berjalan meramaikan Karnaval HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan tema perjuangan. Yang buat perhatian, ada sejumlah pemuda memakai kostum tikus berdasi, lengkap membawa tas. Tak hanya kostum tikus berdasi, peserta juga menampilkan beragam mobil hias karya dari masyarakat setempat. Selain menyambut HUT Kemerdekaan, karnaval ini digelar untuk mempersatukan masyarakat Desa Sungai Pinang yang lebih kreatif, kompak, dan menjaga silaturahmi. Dengan adanya acara ini, mungkin untuk mempergerak silaturahmi antar dusun dan antar desa juga, di mana semua desa, dusun, sama RT mengeluarkan kreativitasnya dan kreasinya untuk memeriahkan kemerdekaan ini, untuk memeriahkan karnaval di Desa Sungai Pinang. Dan supaya Desa Sungai Pinang tetap harmonis, Indonesia tetap jaya. Ini setiap tahun ya Bu diadain? Setiap tahun, sudah hampir 3 tahun ini kami Desa Sungai Pinang mengadakan karnaval seperti ini. Usai berjalan memakai kostum, warga juga memamerkan beragam kuliner tradisional hingga tumpeng. Warga juga berharap dari karnaval ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Sungai Pinang yang hanya berjarak 12 km dari kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Setelah dinonaktifkan selama 4 hari, fitur live streaming sosial media TikTok kini sudah aktif kembali. Pelaku UMKM pun menyambut baik, apalagi omset penjualan sempat terimbas turun drastis. Pengguna TikTok di tanah air kini bisa kembali menikmati fitur siaran langsung atau live TikTok. Sejak Selasa sore, ikon live yang sebelumnya tidak aktif sudah berfungsi normal. Berbagai fitur interaktif sudah bisa kembali diakses. Laman aplikasi TikTok pun kembali diramaikan dengan konten kreator dan pelaku UMKM yang berjualan atau sekedar menyapa followers. Ya, fitur live stream sosial media TikTok ini sudah bisa digunakan per pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di hari Selasa, 2 September 2025. Nah, ini jadi kabar baik buat para UMKM, terus konten kreator yang kesehariannya meraup cuan dari fitur live streaming ini. Para penjual di Tanah Abang pun kini bisa tersenyum lega. 4 hari fitur berjualan live tak bisa diakses membuat omset terimbas.
Live TikTok itu sangat membantu kan, jadi bisa dibilang kalau nggak ada live kita rugi. Terus juga kalau misalkan kita nggak nge-live juga ya penghasilan dari kita yang pedagang ini tuh kurang masuk gitu. Penurunannya itu sekitar 30%-an karena kan kita memang penjualannya melalui TikTok juga kan, live-live seperti itu. Sebelumnya, fitur live atau siaran langsung di aplikasi TikTok mendadak dinonaktifkan pada Sabtu malam. Juru bicara TikTok menegaskan, kami sukarela menanggapi fitur TikTok Live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar panduan komunitas dan memantau situasi yang ada. Iya, meluasnya konten kekerasan dalam unjuk rasa pekan lalu dikhawatirkan memicu provokasi dan keresahan publik. Kini fitur live TikTok di tanah air telah kembali. Mari manfaatkan ruang bermedia sosial secara bijak. Tim Liputan MNC TV melaporkan. Laporan dari mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Pastikan Anda subscribe